Friday. Jumat Agung, di mana kita bukan hanya sekedar merayakan, celebrate secara ritual, ya, tetapi biarlah di dalam ibadah kita hari ini, walaupun dengan sederhana, tapi kita boleh mau membuka hati kita supaya apa yang Tuhan sampaikan, saudara bisa mengalaminya. Hari ini mungkin sesuatu yang agak berbeda di dalam kita beribadah. Ya. Tapi kita mau membacanya dari kitab Markus terlebih dahulu. Ya, kita mau membaca dari kitab Markus pasal yang ke-14. Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-25. Ya, kita akan membaca. Saya akan membacanya bagi saudara. Markus 14 ayat 12 hingga 25. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Pesan Guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku?' Lalu orang itu akan menunjukkan kamu ke sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Maka berangkatlah kedua murid itu, dan setibanya di kota didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, datanglah Yesus bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang dari antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku." Maka sedihlah hati mereka, dan seorang demi seorang berkata kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan?" Ia menjawab, "Orang itu ialah salah seorang dari kamu yang 12 ini. Dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan ada yang tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat dan memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum dari hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Amin. Nah saudara, pada saat itu adalah hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, yaitu yang beruntunan waktunya dengan hari raya Paskah. Dirayakan bersama, dan kita tahu di sini Tuhan Yesus pun merayakan hari Paskah tersebut bersama dengan murid-muridnya. Ya, di dalam hari Paskah ini apa yang dimaksud dengan hari Paskah? Yaitu di sini ketika pada waktu itu orang mulai menyembelih domba Paskah. Ya, kita buka dalam Keluaran 12. Ya.
ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan setiap-tiap orang. Ayat 5. Anak domba itu harus jantan, tidak bercelah, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Jadi domba Paskah yang akan disembelih itu harus adalah anak domba, kambing atau domba yang jantan, umur setahun dan tidak bercelah. Tidak bercelah. Tidak boleh ada celahnya. Lalu bagaimana cara mereka makan? Kita langsung lihat di ayat yang ke-8. Keluaran 12 ayat 8. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi, beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air. Hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Dan apa yang tinggal sampai pagi harus bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasutmu pada kakimu, dan tongkat di tanganmu, buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sampai situ. Ini dari perintah Tuhan sejak bangsa Israel di Mesir ketika akan dilepaskan dari Mesir. Paskah, Passover. Ada suatu perayaan yang menjadikan terus-menerus turun-temurun yang harus dilakukan. Dan pada saat Tuhan Yesus saat itu, ya, entah sudah berapa kali Paskah yang terjadi, yang sudah dilakukan oleh bangsa Israel. Dan ketika yang tadi kita baca di dalam Markus 14 tadi, Tuhan Yesus pun hadir. Dia ada dan dia harus makan domba Paskah itu. Dia harus makan bersama-sama dengan para muridnya. Dan para muridnya bertanya, kemana? Di mana mau diadakan? Karena itu harus dimasak, dimakan, ya, disembelih, dimasak, dimakan. Nah itu mau di mana? Tuhan mau di mana? Dan Tuhan perintahkan kamu pergi ke kota di mana kamu akan ketemu seorang yang membawa kendi berisi air. Nah, instruksi dari Tuhan ini adalah sangat spesifik. Karena pada umumnya pada zaman dahulu itu di situ yang membawa kendi berisi air itu adalah seorang perempuan. Tapi di sini dikatakan seorang ini berarti seorang pria. Ya. Jadi sesuatu yang langka, sesuatu yang tidak akan ganjil lah, tidak pernah ditemui, gak lazim. Sehingga para murid itu akan tahu, oh ini dia yang membawa kendi berisi air, ini yang dikatakan Tuhan. Sehingga mereka langsung tahu ketika ada seorang pria membawa kendi dan dia mengikuti orang itu dan orang itu masuk ke dalam rumah seorang. Ya, pada saat itu langsung dia bertanya dan di mana, dan pada saat itu sudah tersedia suatu ruangan di ruang atas lengkap semuanya. Dan pada malamnya Tuhan Yesus datang bersama dengan ke-12 muridnya. Nah pada saat itulah Tuhan mulai mengubah cara Paskah. Yang dari Mesir diturunkan, diperintahkan kepada Musa. Cara makannya harus berdiri dengan buru-buru. Ya, seperti itu. Dan terus menerus dan mereka harus lakukan makan dengan roti tidak beragi. Tapi pada malam itu juga dia mengubah suatu tradisi dari perayaan Paskah. Memang pada waktu itu memang disembelih juga seekor domba. Untuk mereka, sekeluarga ini 12 orang. Disembelih, dimakan. Ya. Setelah dia makan, setelah mereka semua makan, ya, Yesus mulai mengubah di ayat yang ke-22. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, nah dia mengubah suatu perayaan Paskah yang baru.
bukan yang dulu lagi. Bukan hanya makan domba Paskah, tapi ada sesuatu. Dan ini mulai ditetapkan, perjamuan makan malam ditetapkan. Yaitu apa? Yesus mengambil roti. Dia mengucap berkat. Dia memecah-mecahkannya. Lalu memberikannya kepada mereka. Dan berkata, ambillah, ini anak domba. Tidak. Dia mulai ubah. Cara makannya berubah. Cara merayakan Paskah berubah. Padahal Tuhan Yesus belum disalib pada saat itu. Tapi dia sudah berkata, mengambil roti, dan memecahkannya, mengucap syukur dan berkata, ambillah ini, dan inilah tubuhku. Padahal Yesus belum disalib. Yesus belum mati. Tapi dia sudah mulai mengubah, dia mulai menetapkan suatu peraturan bagaimana cara merayakan Paskah. Tidak lagi dengan korban anak domba, tapi dengan memecahkan roti. Makan, ini tubuhku. Kemudian sesudah itu yang mengambil cawan. Di dalam cawan itu ada anggur. Jadi dia mengucap syukur dan dia memberikan kepada mereka. Dan setelah dia minum, dia memberikan mereka untuk mereka minum semua. Lalu ia berkata, inilah darahku. Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Ya. Suatu perubahan. Dari zaman Musa sampai Tuhan Yesus saat itu. Belum disalib. Hari itu kurang lebih kemarin, hari Kamis. Kamis malam kemarin, dia mengadakan suatu perjamuan dengan murid-muridnya. Diubah semuanya. Mulai sekarang, beginilah cara kamu merayakan Paskah. Tidak lagi dengan menyembelih domba, anak jantan. Tidak lagi. Tapi dengan memecahkan roti dan inilah tubuhku. Dengan meminum cawan anggur dan inilah darahku. Darah perjanjian. Belum tertumpah darahnya, saudara. Tubuhnya belum dicambuk. Masih utuh. Tapi dia berkata, mulai hari ini, memang tidak tertulis, mulai hari ini engkau akan berubah. Akan terjadi suatu ketetapan yang baru. Yang tahu murid-muridnya. Sampai hari ini di Israel, mereka juga merayakan Jumat Agung. Paskah, bukan Jumat Agungnya, tapi perayaan Paskahnya. Hari ini mereka merayakan juga dengan apa? Menyembelih domba. Tetap itu. Sebagian besar mereka merayakan seperti yang lalu-lalu itu, seperti itu semua dengan menyembelih anak domba yang tak bercacat. Itu mereka lakukan sampai hari ini. Hanya sedikit saja yang mengikuti peraturan baru daripada Tuhan Yesus, yaitu dengan memecah-mecahkan roti, mengucap syukur dan memakannya. Inilah tubuh Yesus Kristus. Dan meminum cawan dan mengucap syukur dan berkata, inilah darah Yesus. Mari kita makan bersama. Mari kita merayakan Paskah seperti suatu ketetapan yang baru, perjamuan. Seperti yang Tuhan maui. Sebelum Yesus dibunuh, sebelum Yesus disalibkan, sebelum tubuhnya hancur, dia sudah memecahkan roti dan dia sudah berkata, ambillah, inilah tubuhku, dan minumlah, inilah darahku. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the began. Above all kingdoms,
above all thrones, above all wonders the world has ever known. Kami mengucap syukur Tuhan. Above all Untuk wealth hari ini Tuhan. and treasures of the Oh, kami mengetahui earth. tentang perjamuan kudus. There's no way to measure Biar pada malam what hari ini you kami are. memakannya dan meminumnya sesuai dengan ketetapan. Crucified, Berkati apa-apa yang lay melayani. behind the storm. Dalam nama Yesus. You live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and taught of me. Above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me. Above all, crucified, lay behind the stone. You live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and taught of me. Above all. Pada malam itu Yesus mengambil roti dan dia mengucap syukur, terima kasih kepada Bapaknya, dia mengucap syukur. Dan dia memecah-mecahkan roti itu. Dan dia membagikan kepada para muridnya. Dan Tuhan Yesus berkata, ambillah, inilah tubuhku, saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus. Ini adalah tubuh Yesus Kristus. Kinalala shena karala. Kinalala sheta karala baraya lala baraya. Mari mengucap syukur atasnya. Kinalala baraya lala 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 lala. Shena karala lala 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 lala. Kiara la 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 la. Kina la 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 balaya barasheta karaya. Ucap syukur atas tubuh Yesus Kristus. Dan dengan iman yang percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan. Dan sesudah ia mengambil cawan, dia mengucap syukur, lalu memberikannya kepada para muridnya. Saudaraku yang kekasih, di tangan kita ada cawan yang berisi anggur yang sudah diberkati. Ini adalah darah Yesus Kristus, darah perjanjian itu, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk penebusan dosa. Mari kita mengucap syukur atasnya. Kinaralala baraya lalala baraya lalala lalala. Shetakara lalala 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 baraya. Kinaralala lalala lalala baraya lalala. Dengan segala iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Dan
penghormatan akan darahnya yang kudus. Mari kita minum di dalam nama Yesus Kristus. Angkat kedua tanganmu mengucap syukur. Kinarala basyeta karala la 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 balaya la 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 la. Kinala la 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 la. Shikia la 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 la. Kiara la 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 la. Kinakara la 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 la. Oh, dia la balaya la 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 la. Terima kasih Tuhan. Shikiara la 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 balaya. Terima kasih Tuhan. Shikiara la 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 balaya la 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 la. Oh, la 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 balaya la 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 balaya. Kinakara la 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 la. La 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 malaya nakara la malaya. Sesudah itu mereka menyanyikan puji-pujian. Lead behind the storm, live to die. Let it all, above all. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari semua, kita mau membaca bersama-sama di dalam Mazmur 113. Tuhan meninggikan orang rendah. Haleluya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita, yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi? Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Ia mendudukan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak, penuh sukacita. Haleluya. Mari kita membaca bersama-sama kembali di Mazmur 114. Kejadian yang ajaib pada waktu Israel keluar dari Mesir. Pada waktu Israel keluar dari Mesir, kaum keturunan Yakub dari bangsa yang asing bahasanya, maka Yehuda menjadi tempat kudusnya, Israel wilayah kekuasaannya. Laut melihatnya, lalu melarikan diri, sungai Yordan berbalik ke hulu, gunung-gunung melompat-lompat seperti domba jantan, dan bukit-bukit seperti anak domba.
Ada apa, hai laut, sehingga engkau melarikan diri? Hai sungai Yordan, sehingga engkau berbalik ke hulu? Hai gunung-gunung, sehingga kamu melompat-lompat seperti domba jantan? Hai bukit-bukit, sehingga kamu seperti anak domba? Gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub, yang mengubah gunung batu menjadi kolam air dan batu yang keras menjadi mata air. Kita lanjutkan Mazmur 115. Kemuliaan hanya bagi Allah, bukan kepada kami, ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah diberi kemuliaan. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu, mengapa bangsa-bangsa akan berkata, di mana Allah mereka? Allah kita di surga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia, mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium, mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, semua orang yang percaya kepadanya. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Tuhan telah mengingat kita, Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu diberikannya kepada anak-anak manusia. Bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan, dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi, tetapi kita akan memuji Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya! Mazmur 116. Terluput dari belenggu maut. Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan, di negeri orang-orang hidup. Aku percaya Sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas,
Aku ini berkata dalam kebingunganku, semua manusia pembohong. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasyarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasyarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya, di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Mazmur 117. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mazmur 118, nyanyian puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Segala bangsa mengelilingi aku, demi nama Tuhan sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku, ya mengelilingi aku, demi nama Tuhan sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku seperti lebah, mereka menyala-nyala seperti api duri. Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan pekerjaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya.
Ya Tuhan, berikanlah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar silakan saudara duduk kembali. Setelah Tuhan menyanyikan puji-pujian, yaitu Mazmur. Ya. Mazmur dari 113 sampai dengan 118. Ya. Tuhan memujikan, menaikkan suatu pujian. Dan pada malam itu setelah selesai, pergilah Tuhan bersama dengan murid-muridnya berdoa di Getsemani. Tapi saya tidak menyampaikan hal itu. Tentang perfect sacrifice. Apa itu pengorbanan yang sempurna? Suatu korban yang sempurna. Kalau kemarin kita God pleasing sacrifice, kita memberikan suatu pengorbanan yang menyenangkan hati Tuhan. Tetapi hari ini kita merayakan, memperingati satu orang menjadi perfect sacrifice, yaitu Yesus Kristus. Kenapa bisa dikatakan perfect sacrifice? Tadi kita sudah membaca di dalam Keluaran bahwa untuk suatu korban Paskah dibutuhkan seekor anak domba yang tak bercacat. Jadi yang pertama yang dimaksud dengan perfect sacrifice adalah tak ada cacat celah, tidak berdosa artinya. Tidak boleh ada cacat celah. Ya.
Tidak boleh ada noda sedikit pun, tidak boleh. Yesus Kristus menjadi domba, anak domba Allah yang tak bercacat, tak bercela. Tidak ada dosa di dalam dia. Dia tidak memiliki celah, dia tidak memiliki kesalahan. Bahkan kalau saudara membaca dari Injil semua, ketika setelah Yesus ditangkap dan dia dibawa kepada Pontius Pilatus, dia tidak menemukan kesalahan pada Yesus. Manusia saja tidak menemukan kesalahan daripada Yesus. Bahkan para imam-imam besar semuanya di mahkamah agama mereka tidak menemukan kesalahan Yesus. Manusia tidak melihat kesalahan Yesus. Tidak ada satupun salahnya Yesus. Dan dia menjadi tak bercacat, tak bercela. Tapi mereka tetap mencari celahnya Tuhan Yesus. Mereka mencari cacatnya. Yesus Kristus di pandangan manusia tidak ada cacat dan tidak ada celah. Dan di dalam pandangan Allah Bapa tidak berdosa juga. Tidak ada dosanya. Tidak ada cacatnya. Maka dengan demikian dia menjadi suatu domba Paskah yang sempurna. Dia menjadi suatu pengorbanan yang sempurna. A perfect sacrifice. Tak ada cacat, tak ada celah. Nah itu baru sempurna. Ya. Coba kita buka di dalam Korintus ya. 1 Korintus. 2 Korintus. Kita buka dalam 2 Korintus 5. Ayat 21. Ya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Dia yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa. Dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi di dalam pihak Allah, point of view Tuhan Allah Bapa, dia membutuhkan suatu korban yang tak bercacat, tak bercela, yang tidak ada dosanya. Ya. Dari pihak iblis yang sudah memiliki manusia yang jatuh dalam dosa ini semuanya. Iblis mau membutuhkan, kalau mau dikorbankan harus dari manusia, tidak boleh dari Tuhan. Harus manusia. Oleh karena itu Tuhan Allah Bapa menurunkan anaknya. Tapi tidak secara ilahi sebagai Allah. Makanya harus terlahir sebagai manusia. Sehingga di dalam point of view iblis, sah manusia. Tetapi harus sah juga di hadapan point of view Tuhan Allah Bapa. Boleh manusia tetapi harus manusia yang tak bercacat, tak bercela. Mana ada saudara? Karena semua manusia sudah terhisap dengan dosa. Siapapun sudah terhisap dengan dosa. Tidak ada satu manusia pun yang tidak berdosa. Oleh karena itu harus berasal dari Allah Bapa. Sehingga Yesus keadaannya tak bercacat, tak bercela. Tidak mengenal dosa. Supaya ketika dia menempati posisi manusia yang harus dia selamatkan sebagai domba Paskah. Kalau dalam perayaan Paskah itu darah anak domba itulah dianggap untuk bisa ya, menghapuskan dosa itu sebagai suatu bayangan, simbol. Tetapi domba, darah domba itu, darah anak domba itu pun tidak bisa menebus, menghapuskan dosa manusia. Tapi itu dilakukan dalam perayaan itu sebagai suatu bayangan, sebagai suatu simbolik. Makanya para imam itu harus melakukannya berulang-ulang. Tetapi darah Yesus berbeda. Dia yang tak bercacat, tak bercela, yang tidak mengenal dosa ini, ditempatkan di posisi orang berdosa. Dalam Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikannya itu.
Dia telah dibuat menjadi orang berdosa. Saudara, kayu salib itu merupakan tanda bahwa orang itu terkutuk. Setiap orang yang tergantung di kayu salib itu merupakan orang yang terkutuk. Makanya kalau saudara baca peristiwa tentang Tuhan Yesus disalib, di situ ada 2 penyamun, 2 penjahat, 2 pemberontak, ya, yang merupakan orang yang terkutuk. Nah, itu harus disalib. Hukumannya adalah salib, terkutuk. Nah, Yesus menempati posisi kita yang adalah mestinya terkutuk, tetapi dia adalah tak bercacat dan tak bercela. Dan yang pertama tentang perfect sacrifice adalah blameless. Tidak memiliki cacat, tidak memiliki celah. Dan itu hanya Yesus. Tidak memiliki dosa, tidak berdosa. Dan merupakan suatu korban yang sempurna. Saudara pasti sudah sering melihat film The Passion of the Christ. Atau saudara membaca, karena sudah berkali-kali kan saudara mengikuti perayaan tentang Jumat Agung ini semuanya. Sudah sering saudara melihatnya seperti itu. Coba kita kembali lagi di dalam Keluaran tadi, Keluaran 12. Di ayat yang ke-46. Keluaran 12 ayat 46. Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah juga. Tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah. Satu tulang pun tidak boleh kau patahkan. Ya. Jadi pada saat makan Paskah itu nggak boleh tulangnya patah. Tulangnya tidak boleh ada yang patah. Ya. Harus utuh. Mereka korbankan tapi tulangnya tidak boleh ada yang patah. Tidak boleh ada satupun yang tulang yang patah. Dan itu merupakan sesuatu yang sah, yang sesuatu yang sempurna. Kalau ada sampai tulang patah, berarti itu merupakan korban yang tidak sempurna. Coba kita buka di dalam Yohanes. Kita loncat dulu ya, kita buka dalam Yohanes 19. Ya. Ayat yang ke-32. Maka datanglah prajurit-prajurit itu lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika sampai pada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Ya. Saudara, pada saat itu caranya untuk mempercepat kematian adalah dengan dipatahkan kakinya. Ya, suatu cara untuk mempercepat kematian adalah dipatahkan kakinya. Semua 2 penyamun itu kanan kiri dipatahkan kakinya. Tapi prajurit ini ketika sampai di belakang Yesus, dia tidak mematahkan kakinya karena dia sudah melihat Yesus sudah mati. Ya. Kemudian kita baca di ayat yang ke-36. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Ya. Itu menjadikan suatu korban yang sempurna. Tidak boleh ada cacatnya, tidak boleh ada celahnya, tidak berdosa. Tapi ketika dikorbankan, juga tulangnya tidak boleh patah. Kenapa kok Tuhan Yesus tidak dipatahkan tulangnya, saudara? Kenapa kok tulangnya tidak dipatahkan? Karena penting tulang ini. Kenapa Paskah itu dikatakan tulangnya tidak boleh dipatahkan? Ya. Maaf ya, kita harus membuka Alkitab banyak hari ini. Ya, it's okay ya. Kejadian 2. Ya, Kejadian 2 dari ayat 21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Dan ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki.
Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga mereka keduanya menjadi satu daging, dan mereka keduanya telanjang, manusia dan istri itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Tulang dari domba Paskah tidak boleh dipatahkan. Dan Yesus pada saat itu dia menjadi domba Paskah. Dia menjadi anak domba Paskah. Anak domba Allah yang dikorbankan, dan korbannya harus perfect. Korbannya harus sempurna. Korbannya harus sempurna, tidak boleh dipatahkan. Kenapa? Karena di dalam tulang ini ada DNA-nya. Tulang ini ada DNA-nya. Saudara, karena sudah terhisap dengan dosa, manusia ini, dagingnya ini hancur, habis. Tapi tulang tidak bisa hancur. Tulang tidak akan bisa hancur. Kalau saudara bongkar itu perkuburan, masih ada tulangnya. Tulang tidak akan hancur. Kecuali dihancurkan, dibakar. Tapi tulang tidak akan hancur. Karena merupakan suatu Adam yang pertama melakukan dosa. Dan Yesus Kristus sebagai anak domba Allah, domba Paskah, dia harus menjadi yang sempurna, yang perfect. Sehingga untuk bisa meniadakan yang pertama dengan yang kedua ini. Dan dia menjadi korban yang betul-betul menjadi penebus dosa. Menebus manusia yang masuk dalam hisapan dosa dari keturunan Adam dan Hawa. Tulangnya gak boleh dipatahkan. Kemudian tadi kita lihat di dalam Adam dan Hawa juga bahwa berkata bahwa mereka waktu pertama kali diciptakan apa? Telanjang. Tidak memakai pakaian. Dan Tuhan Yesus, dia waktu dipersembahkan, dia waktu dikorbankan, dia juga harus dalam keadaan telanjang. Pakaiannya diambil semuanya. Pakaiannya diambil, mereka mengambil pakaiannya, bahkan jubahnya dipakai, dia buat apa? Undi, pakaiannya dibagi-bagi, disobek, dibagi-bagi. Yesus Kristus terpaku di kayu salib tanpa mengenakan pakaian sedikit pun. Harus seperti manusia pertama. Di situ karena dia harus menempati posisi manusia, harus telanjang. Dan itu merupakan apa? Telanjang yang manusia ketika mereka mengetahui bahwa mereka telanjang setelah berdosa, itu aib. Tapi waktu manusia pertama diciptakan dalam keadaan telanjang, itu kemuliaan, itu glory, kemuliaan Allah Bapa. Disitulah kemuliaan Allah Bapa. Tapi akibat dosa, kemudian mereka mengetahui bahwa mereka telanjang, mereka menjadi aib, menjadi malu karena dosa. Tapi Yesus Kristus sekalipun dia menempati posisi manusia berdosa, dijadikan berdosa, terpaku di kayu salib sebagai orang yang terkutuk tanpa pakaian, bukan menjadi aib dari dosa, tapi merupakan apa? Kemuliaan Tuhan Allah Bapa nampak di dalam Yesus Kristus. Dan itu menjadi suatu perfect sacrifice di hadapan Tuhan Allah Bapa. Ketika saya mendapat penjelasan dari Roh Kudus tentang perfect sacrifice ini, bukan di mata manusia, tapi harus sempurna di mata Tuhan. Kita tidak bisa memberikan suatu korban yang sempurna di hadapan Tuhan. Kita tidak memiliki apapun yang sempurna karena kita ini sudah cacat, sudah ada celahnya. Tapi hanya Yesus Kristus yang tak bercacat, tak bercela. Dan dia bisa menjadikan suatu korban yang sempurna di hadapan Tuhan. Menggantikan posisi kita. Dan itu di mata Tuhan Allah Bapa perfect. Walaupun waktu di kayu salib, tubuhnya itu hancur. Mukanya sudah tidak kelihatan. Karena tertutup dengan darah yang sedemikian banyak yang keluar. Dipaku, kepalanya pakai mahkota duri, semuanya hancur semua. Tapi itu di mata Tuhan Allah Bapa adalah kemuliaan dan perfect sacrifice. Ketika Tuhan merencanakan hal ini, Tuhan Allah Bapa sudah tahu
Dia harus menebus manusia ciptaannya ini. Dia harus menebus manusia ciptaannya ini. Tidak bisa dengan demikian dibiarkan manusia terus tenggelam dalam dosa. Harus ada penebusan. Harus ada suatu karya penebusan. Dan bukan seperti yang dilakukan para imam. Nanti minggu-minggu depannya saya akan jelaskan lebih lagi. Tapi para imam sejak mereka keluar dari bangsa Mesir, mereka melakukan itu di dalam ibadah mereka. Ketika setiap hari mereka harus mengorbankan anak domba. Setiap hari harus korban, harus menyembelih anak domba. Terus menerus setiap hari. Untuk apa? Penebusan dosa. Tapi itu tidak bisa menutup dosa manusia. Setiap hari harus ada korban bakaran. Tapi tetap manusia berdosa. Sepertinya sia-sia. Sampai sekarang saudara mereka lakukan itu. Sampai sekarang banyak dari mereka di Israel tetap melakukan ritual itu. Tetap terus melakukan korban terus untuk penebusan dosa. Tapi mereka tetap berdosa. Tetap mereka melakukan dosa. Tetap mereka berdosa. Karena itu bukan korban yang sempurna. Sekalipun dia pilih anak domba yang bagus, yang tak bercacat, yang mulus bagus, tetap itu bukan korban yang sempurna. Dan tetap membuat mereka tetap berdosa. Berdosa lagi, berdosa lagi. Tetapi tidak dengan Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu dikatakan perfect sacrifice itu di sini. Dia hanya sekali melakukannya. Yesus Kristus melakukan korban ini. Enggak berulang-ulang seperti para imam. Yang dikatakan perfect tadi, tak bercacat, tak bercela, tidak berdosa, tidak ada cacat, tidak ada celah. Kemudian apa? Kekal selamanya, nggak ulang-ulang, nggak besok lagi. Kristus sekali, saudara. Sekalipun kita berulang-ulang merayakannya dari tahun 2000 tahun yang lalu, kita setiap tahun, saudara, berapa kali sudah selama umur hidup saudara? Sudah berapa kali sudah merayakannya? Ada sekitar 20-an seusia saudara terima Tuhan Yesus. Ada 30, ada 50, ada 70 kali. Tapi engkau tidak menyalibkan Yesus berkali-kali kan? Yesus cuma disalib sekali. Di dalam Ibrani 9 ayat 23. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya. Tetapi ke dalam surga sendiri yang untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Dan sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Once for all, sekali untuk semuanya. Nah, itulah perfect, itulah sempurna. Gak ulang-ulang lagi, gak balik-balik lagi. Kalau dulu sebelum Yesus mati di kayu salib, para imam terus-menerus melakukan itu. Dan bahkan sampai sekarang. Tapi saudara dan saya hari ini menikmati korban yang sempurna itu. Amin. Sekali, gak ulang-ulang saudara. Ibrani pasal 10.
Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama setiap tahun terus-menerus dipersembahkan. Hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Nih saudara, tidak mungkin ada darah lembu jantan atau domba jantan itu bisa menghapuskan dosa. Tapi hanya apa? Darah Yesus Kristus saja yang dapat menghapuskan dosa. Loncat langsung ayat yang ke-8. Di atas dia berkata, korban dan persembahan korban bakaran, korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, engkau tidak berkenan kepadanya. Meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendakmu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan apa? Satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Once for all. That's the perfect sacrifice. Kekal selama-lamanya. Kekal selama-lamanya. Tetapi bukan berarti saudara bisa seenaknya sendiri. Oh, karena Tuhan Yesus sudah mempersembahkan dirinya, saya bisa berdosa lagi, saya bisa melakukan dosa lagi. Ya. Tapi itu kekal selama-lamanya. Apa yang kita terima hari ini adalah suatu korban yang sempurna, gak ulang-ulang lagi. Tapi kalau ada orang yang sengaja berbuat dosa, ya, karena dia mengetahui bahwa dia sudah dapat kebenaran dari Yesus Kristus dan dia sengaja berbuat dosa, maka bagi orang itu tidak ada pengampunan dosa lagi, saudara. Tidak akan ada pengampunan dosa lagi. Karena apa? Dia sudah menghina tentang darah Yesus Kristus. Menghina, menganggap najis darah perjanjian yang menguduskan itu. Sedangkan darah itu darah yang kudus, darah yang kekal, itu yang menebus kita selama-lamanya. Itulah korban yang sempurna. Amin. Saudara, sudah capek? Korban yang sempurna. Selain itu tadi kekal. Tapi ketika, saya mau bawa saudara ketika terjadinya. Kenapa lagi dikatakan sempurna? Ketika dikorbankan. Korban Yesus Kristus. Dia tidak mengeluh. Dia tidak ngomel, dia tidak buka mulut. Tapi yang dia keluarkan dari mulutnya bukan mengeluh tentang kesakitan. Berteriak, aduh sakit, begitu teriak-teriak, aduh, begitu enggak. Aduh sakitnya, aduh apanya, tidak. Dia tidak berkata demikian. Ya. Saya mencatat ada 7 kata kalimat yang disampaikan, yang dikeluarkan oleh Tuhan Yesus ketika dia di kayu salib. Semuanya isinya bukan tentang dia, tapi tentang Bapa. Ya. Yang pertama adalah ketika dia berkata kepada Bapa di dalam Lukas 23 ayat 34. Ketika dia di kayu salib, penuh darah, sakit, menderita. Dia melihat orang yang menyerahkan dan semuanya. Dia sakit juga saat itu, saudara. Mengalami sakit semuanya. Penderitaan, bayangkan kenapa. Dari jam 9 pagi dia sudah disalibkan. Dari jam 9 pagi dia sudah disalib, sudah dipaku di kayu salib. Dan berdiri di kayu salib. Dan matinya Tuhan itu baru jam 3 sore. Berarti sekitar 6 jam di kayu salib. Sakit gak? Sakitnya bukan main, saudara, di kayu salib seperti itu. Lalu apa yang keluar dari mulutnya dia? Coba buka dalam Lukas 23 ayat 34. Dia berkata kepada Bapa,
yaitu apa? Ya, kita baca semua bersama-sama. 1, 2, 3. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini keluar dari seorang yang dikorbankan. Sakit, tapi dia berkata apa? Mengampuni orang yang melakukannya. Ya Bapa, ampunilah dosa mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kita lihat, dia bukan ngomong, "Bapa, turunkan aku." Tidak. Tapi Bapa, ampuni mereka. Yang kedua, di dalam Lukas 23 ayat, tetap di situ Lukas 23 ayat 43. Ya. Ketika saat itu ada seorang yang salah satu dari penyamun tersebut bertobat. Ya. Dia juga digantung di kayu salib, dipaku di kayu salib. Ya. Temannya ngolok-ngolok Yesus, tapi dia melihat Yesus ini tidak bersalah. Yesus tidak melakukan apapun dosa atau apa. Lalu dia berkata kepada Yesus, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Dan Yesus di tengah sakitnya itu, di tengah penderitaannya itu, dia berkata, ketika dia melihat dari sekian orang banyak ini, gak ada yang bertobat. Cuman satu yang bertobat, ternyata sama-sama di kayu salib sama dia. Dan dia berkata apa? Mari baca bersama-sama. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Saudara lihat, mereka semua mencemooh. "Katakan kalau engkau adalah juru selamat itu, selamatkan dirimu, turun selamatkan dirimu." Lihat, juru selamat tidak harus turun menyelamatkan dirinya. Justru ketika dia terikat di kayu salib, dia bisa menyelamatkan penyamun itu. Dia tetap bisa menyelamatkan seorang yang bertobat. Amin. Jelas. Juru selamat bukan berarti dia harus seperti Superman, seperti Superwoman, atau seperti hero-hero yang kayak gimana itu langsung diselamatkan seperti itu. Justru ketika dia dalam keadaan terikat, dia menyelamatkan seorang yang terikat juga. Salvation. Nah, itulah Savior. Kata-katanya, dia tetap berkata, "Saat ini juga, karena engkau bertobat, engkau bersama-sama dengan aku di dalam surga, di dalam kerajaan surga, di dalam Firdaus." Yang ketiga, di dalam Yohanes 19. Kita buka dalam Yohanes 19 ayat 26. Pada saat Yesus disalib, ibunya datang. Dan ada murid yang dikasihnya, yaitu Yohanes. Dan ketika ia melihat ibunya dan Yohanes di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya ini. Yohanes 19 ayat 26. "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Ini kata-kata Tuhan. Waktu dia dipaku, menahan sakit, dia masih berkata. Dia masih ingat ada ibunya. Dan dia masih memberikan kepada suatu anaknya ini untuk bisa merawat ibu yang selama ini merawat dia. Dia kasihkan itu kepada Yohanes. Dan Yohanes sekarang ini ibumu. Dan sejak saat itu, murid itu menerima Maria di dalam rumahnya. Dia masih menghormati orang tua. Dia tahu Maria ini yang merawat dia dari kecil. Bahkan mengandung dia, melahirkannya. Walaupun dia adalah Tuhan Allah Bapa, Tuhan Allah itu sendiri. Tapi dia menghormati seorang ibu ini. Dan ketika dia di kayu salib, dia tahu ibu ini sendiri. Dan dia memberikan kepada seorang anak ini, yaitu muridnya. "Ibu, ini anakmu. Sekarang inilah anakmu." Dan kepada Yohanes dikatakan, "Itu ibumu." Artinya, rawatlah, peliharalah ibumu.
Ingat, kita sebagai contoh, dia sebagai contoh bagi dia. Tuhan sebagai contoh bagi kita. Sekalipun di kayu salib, penghormatan kepada manusia, kepada orang tuanya tetap ada. Hormati orang tuamu. Dan dia lakukan itu. Ya. Dan sejak saat itu Maria tinggal bersama dengan Yohanes. Kata-kata yang keempat, kita buka di dalam Matius 27 ayat 45. Matius 27. Pada saat itu waktunya sudah dekat untuk Tuhan. Dia sudah tahu menjelang jam 3, ya pada satu jam 12 terjadi suatu kegelapan. 45. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ketika detik-detik menjelang dia harus masuk ke dalam maut, dia terpisah daripada Tuhannya, terpisah daripada Allah Bapanya, terpisah dari Bapanya yang dia kasih dan dia mengasihi dia. Itu membuat dia menderita sekali, membuat dia sangat sakit, lebih sakit daripada badan ini. Lebih sakit daripada darah yang keluar dari tubuhnya, karena dia harus terpisah dari Bapa yang Maha Kudus itu. Dan dia harus menjadi seseorang yang najis, masuk di dalam maut. Itu menjadikan sesuatu yang sangat sesak di dalam dia. Makanya dia berseru dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Terpisah. Dia masuk maut, dia harus terpisah dari Bapa. Dan itu menyesakkan bagi dia. Saudara, kalau kita tidak menerima Yesus Kristus, kita terpisah dari Bapa. Secara fisik engkau mungkin bahagia menerima segala fasilitas dari dunia. Secara fisik engkau menerima segala hal-hal yang disediakan oleh iblis semuanya. Fasilitas segala macam kau menerimanya. Tetapi ketahuilah, secara roh manusiamu terpisah dari Bapa. Karena engkau terus menerus mengikutinya, engkau akan masuk ke dalam kerajaan maut. Yesus tidak mau saudara dan saya terpisah dari Bapa. Dia berseru. Kesakitan tubuhnya enggak seberapa dibandingkan terpisahnya dia dari Bapanya ini. Keluh dia, keluh sekali, sangat keluh. Karena dia harus tahu, aku harus masuk ke dalam maut. Di dalam maut tidak ada Bapa di situ, Bapa di surga, Holy Kudus. Tapi Yesus harus masuk di maut. Karena kita ada di maut, saudara. Kalau Yesus tidak masuk ke dalam kerajaan maut, tidak bisa menyelamatkan kita. Karena kita, posisi kita manusia semua ada di dalam kerajaan maut. Yesus gak cukup mati di kayu salib kemudian langsung masuk ke surga. Tidak, Yesus harus masuk ke dalam kerajaan maut untuk menyelamatkan saudara dan saya. Nah itu walaupun singkat, tapi itu terpisah dari Allah Bapanya. Itu nyesek sekali, sakit sekali. Dan di mata Allah Bapa, teriakannya itu adalah teriakan yang sempurna, korban yang sempurna. Kemudian setelah dia berteriak itu kepada Bapanya, kata-kata yang kelima ada di dalam Yohanes 19 kembali. Di dalam Yohanes 19 ayat 30. Setelah Yesus meminum anggur asam itu, dia berkata, aku haus. Ya, di ayat yang ke-28. Aku haus. Ya. Yesus pun mengalami kehausan, saudara. Dia haus, kenapa?
Roh Kudus sudah kering. Roh Kudus di dalam tubuhnya dia sudah keluar, kering, haus. Dia berteriak, haus, aku haus. Karena roh Allah ini sudah mulai dia keluar kering dari tubuhnya. Karena dia masuk dalam posisi orang yang terkutuk. Menempati kita. Makanya dia berteriak, aku haus. Tapi ketika haus dikasih apa? Dikasih anggur asam. Dia tidak mau. Karena anggur asam itu ada campuran murnya, ada campuran itu seperti kayak narkotik seperti itu ya, untuk menjadikan apa? Supaya nggak ada rasa sakit. Itu dikasih anggur asam. Tapi dia menolak itu. Dia tidak mau menolak. Dia menolak walaupun minum, dia haus, tapi dikasih itu supaya nggak ada rasa sakit. Dia nggak mau. Dia harus mengalami sakit. Dia harus mengalami penderitaan. Dia menolak kekebalan itu. Dia tolak itu. Terhilang, keluar dari Bapa. Kehausan karena Roh Kudus sudah tidak ada. Kemudian Yesus di ayat yang ke-30. Sesudah yang mengicip itu seperti itu, anggur asam itu, dia berkata, sudah selesai. Sudah selesai. It is finished. It is done. Apa yang selesai? Tugas yang dia lakukan, harus terima dari Bapa, sudah selesai. Apa sih tugasnya? Saudara, hari ini banyak buka ayat. Karena saya hanya menyampaikan firman Tuhan. Bukan selain daripada firman Tuhan tidak akan keluar dari mulut saya. Kita buka dalam Yohanes 10. Apa maksudnya Tuhan? It is finished, sudah selesai. Apa? Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala, yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Dan mereka akan mendengarkan suaraku. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku. Oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak ada seorang pun mengambilnya daripadaku. Melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi ketika Tuhan Yesus, perkataan yang ke-6, dia berkata, sudah selesai. Tugasku sudah selesai. Tugasku sudah selesai. Yaitu apa? Menyerahkan nyawa. Dia harus menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Tapi dia punya kuasa. Dia bukan diambil, dirampas. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengambil nyawa dari Tuhan Yesus. Dia dengan sukarela, volunteer, dengan rela hati dia menyerahkan nyawanya. Iblis gak bisa ngambil nyawa Tuhan Yesus, gak bisa. Dia tidak punya kuasa mengambil nyawa dari Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus punya kuasa untuk menyerahkan nyawanya kepada kerajaan maut. Tapi dia juga punya kuasa untuk apa? Mengambilnya kembali. Nah, itu tugas yang diberikan Bapa kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan katakan, it is done. It is finished. Sekarang aku serahkan, aku juga sebentar lagi akan mengambilnya kembali.
Jadi tentang kematian, saudara lihat tadi, 2 orang di kanan kiri Yesus harus dimatikan dengan dipatahkan tulang kakinya supaya mati. Jadi dipaksa harus mati. Manusia membunuh manusia, dipaksa orang itu padahal belum waktunya mati, tapi dibunuh. Tapi Yesus tidak. Dia dengan volunteer, dengan rela hati menyerahkan nyawanya. Tidak bisa dipaksa, tidak ada yang bisa merampas nyawanya. Dia memberikan nyawanya, bahkan dikatakan tidak ada seorang pun yang bisa mengambil daripadaku, tapi aku memberikannya dengan rela. Karena itu ketika dia, kata-kata yang ketujuh di dalam Lukas 23 ayat 46, setelah dia berkata, sudah selesai. Karya penebusan, segala programmu Bapa untuk menebus dosa manusia sudah selesai. It is done. It is finished. Sekarang tugasku sudah selesai dan aku sudah serahkan nyawaku kepadamu. Ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring. 1, 2, 3. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Dia menyerahkan nyawanya, saudara. Bukan diambil, bukan dirampas, tapi dia menyerahkan nyawanya. That's perfect sacrifice. Bukan rampok. Tidak ada yang merampok dia, tidak ada yang merampas nyawanya dia. Tapi dia, it is done. Ini Tuhan Allah Bapa, aku serahkan nyawaku. Dan dia berkuasa untuk mengambilnya kembali. Kapan? Besok. Hari Minggu kita akan bahas lagi. The perfect sacrifice. Jesus. Tapi bukan berarti saudara tidak bisa memberikan yang sempurna, korban yang menyenangkan kepada Tuhan Allah Bapa. Yaitu seperti seorang penyamun yang di sebelah Tuhan Yesus. Secara fisik dia gak sempurna, terpaku juga di kayu salib. Tapi apa yang membuat sempurna? Yaitu ketika dia mengakui dosanya dan dia berseru kepada Yesus, ampuni aku. Dia bertobat. Nah, itu adalah korban yang sempurna. Penyamun itu dapat kartu pas langsung, shortcut langsung, go to Firdaus, pass to playoff langsung, ya, langsung, ya, nggak pakai lewat proses-proses yang lain-lain itu. Seperti kita masih harus mengalami proses, tapi penyamun itu langsung playoff, langsung masuk. Kamu hari ini juga bersama dengan aku di Firdaus. Siapa yang mau dapat playoff? Mati di kayu salib. Serahkan, saudara, as a pleasing sacrifice. Serahkan dengan rela, serahkan kepada Dia. Maka kita dapat langsung bersama dengan Tuhan Yesus dan Bapa di surga. Amin.